Dan saya mempunyai keyakinan Bapak Ibu, 5 tahun ke depan Bapak Ibu, akan ini dipercepat dengan masa COVID-19 Bapak Ibu. 5 tahun ke depan, ada jatah roti yang luar biasa. Itu yang jadi jatah saya dan jatahnya Bapak Ibu semua Bapak Ibu. Setuju. Ini Pak Ahmad dan teman-teman ini tim Pak Riansa ini luar biasa ini. Saya salut ini. Jadi jatah roti ini luar biasa Bapak Ibu. Untuk kita semua Bapak Ibu. 300 triliun Bapak Ibu. Tadi Pak Rian itu presentasinya sangat bagus. Zoom yang sedang booming dalam waktu sekitar COVID ini Bapak Ibu. Keuntungannya itu ratusan triliun, 170 triliun Bapak Ibu. Tidak satu pun dari kita loh Bapak Ibu boleh cuil roti itu Bapak Ibu. Boleh. Kasih. Ada remah-remah yang turun dari meja tuannya Bapak Ibu. Itu nggak ada yang ada remah-remahnya. Tidak satu pun. Coba dicek. Berapa ratus juta orang yang pakai Zoom Bapak Ibu. Tidak satu pun mendapatkan benefit bisnis dari perusahaan ini. Nah, itu yang membuat saya Bapak Ibu itu bersemangat untuk menceritakan ini kepada siapa saja Bapak Ibu. Nah, kebetulan dulu Bapak Ibu, karena saya itu juga adalah pernah sebagai misionaris di daerah pedalaman, saya cerita kepada mereka orang sederhana. Di mana di tempat itu tidak ada listrik Bapak Ibu. Saya tetap cerita Bapak Ibu. Banyak orang bingung, Pak, ini katanya bisnis digital. Video komunikasi, kok Bapak cerita kepada orang-orang sederhana? Iya, saya meyakini bahwa bisnis ini itu harus didengarkan juga oleh orang-orang sederhana. Any people, sembarang orang. Mungkin dari segi IT-nya, mereka masih sangat kesulitan. Tapi saya mau menceritakan satu visi besar ke depannya. Ketika internet itu semakin merata, semakin bagus. Dan sebenarnya Bapak Ibu 2019 kemarin, kan seharusnya internet kita semakin bagus Bapak Ibu. Tapi karena situasi politik, ada pilkada, pilpres, kemudian sekarang ini tahun 2020 mau kering lagi, masih ada COVID dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, ini pasti terjadi. Di kota itu akan 20 Mbps, di desa itu 10 Mbps, padahal perlu video komunikasi cuma 1,4 Mbps Bapak Ibu. Ini berarti mereka itu sedang kita persiapkan dimanapun mereka berada. Kan itu saya senang, misalnya dari pedalaman Papua tadi chatting, saya dari pedalaman Papua, dari pedalaman Kalimantan, dari mana-mana saja Bapak Ibu. Itu semua Bapak Ibu akan terjadi bahwa kita bisa komunikasi dengan cara yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, dari semuanya ini Bapak Ibu, mengapa akhirnya kok saya bersemangat bersama dengan istri saya Bapak Ibu? Saya melakukan ini. Karena ada sesuatu yang sangat besar Bapak Ibu. Dan itu Bapak Ibu adalah jatah saya. Jatah Anda juga Bapak Ibu. Roti yang sangat besar ini adalah jatah Anda dan jatah saya. Kita tidak harus saling mengganggu Bapak Ibu. Pasar kita tuh Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Kita mengerjakan sendiri itu tidak mungkin bisa habis Bapak Ibu. Sehingga saya ingat guru saya itu pernah cerita. Kalau Tuhan itu sudah kasih sesuatu yang luar biasa. Saya ingat pada satu cerita. Para nelayan, para murid-murid itu sudah bekerja semalam-malaman dan kemudian capek Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika gurunya itu bilang, coba sih sekarang kamu berlayar lagi dan kemudian tebarkan jalamu. Dia bilang, guru, ini bukan waktunya untuk menebarkan cari ikan pada siang hari. Orang cari ikan pada malam hari. Tapi coba aja kamu lakukan. Oke, karena guru yang mengatakan saya akan menebarkan jalan. Dan ketika jalan ditebarkan Bapak Ibu, ada ikan-ikan yang sangat banyak sehingga perahu mereka itu hampir tenggelam. Sehingga mereka pun panggil teman-teman yang lain, ayo, ini loh, ayo kita keroyok. Gitu. Ayo kita keroyok. Bapak Ibu, bisnis ini luar biasa. Justru ketika kita membantu banyak orang, ketika kita mau manggil-manggil, ayo, kita keroyok bisnis ini. Karena ikannya itu luar biasa. Bapak Ibu, maka kita semakin diberkati Bapak Ibu. Justru ketika kita itu membantu orang, kita itu mendapatkan. Ini uniknya Bapak Ibu. Spirit bisnis ini berbeda daripada spirit bisnis di luar sana. Bisnis saya yang lama Bapak Ibu, itu semua ada hitung-hitungannya dalam arti untung ruginya Bapak Ibu. Untung ruginya. Nah, kalaupun itu tidak untung Bapak Ibu, meskipun hanya bicara uang 10.000 Bapak Ibu, itu tidak kita terima Bapak Ibu. Tapi dalam bisnis ini Bapak Ibu,
saya merasakan bagaimana saya itu dibantu oleh leader dan upline saya, Bapak Ibu. Itu saya tidak perlu membayar dia, Bapak Ibu. Saya konsultasi, Bapak Ibu. Itu saya nggak perlu bayar. Saya mendapatkan mentoring, itu tidak perlu bayar. Tapi dalam bisnis saya yang lama, Bapak Ibu, ketika kami perlu penataan manajemen, ketika kami perlu penataan hal-hal di dalam perusahaan, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya gratis, Bapak Ibu. Hanya ngomong doang, Bapak Ibu, jatahnya 1 jam sampai dengan 1,5 jam, itu sudah ada hitungannya 5 juta, Bapak Ibu. Hanya ngomong doang. Kemudian kalau ketika dia action tahap pertama hanya SBOT, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa di dalam perusahaan kami, Bapak Ibu. Hanya SBOT 25 juta. Tetapi Bapak Ibu, bisnis ini di sini, saya itu konsultasi dengan mentor, dengan brand mentor, dan dibimbing langsung. Kita nggak perlu banyak, Bapak. Dan saya membantu tim saya dimanapun berada. Pada waktu itu tempoh hari masih offline, Bapak Ibu. Juga nggak perlu banyak, Bapak Ibu. Kita dengan senang hati itu membantu orang lain. Seperti saya tahu etos kerja Pak Rian sedang ini, Bapak Ibu. Sebelum beliau saat ini sedang bertumbuh berbuah luar biasa di Jakarta. Di Kalimantan pun, Bapak Ibu, ketika timnya itu minta beliau itu datang. Sampai dengan sekarang pun, Bapak Ibu, beliau itu datang tanpa hitung-hitungan nanti transport saya bagaimana, tiket pesawat saya bagaimana, hotel saya bagaimana. Nggak pernah hitung seperti itu, Bapak Ibu. Tapi pokoknya melakukan dulu. Nah, karena itu buku pegangan kita profesor yang sama, Robert T. Kiyosaki. Bisnis ini adalah for people who like helping people, untuk orang yang suka menolong orang. Untuk orang yang suka menolong orang. Nah, ini saya senang sekali. Dan kalaupun saya mencapai reward yang ada, bahkan terakhir kemarin itu saya menerima award 250.000 US dollar, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pencapaian di dalam sebuah perusahaan yang luar biasa. Saat ini, Bapak Ibu, saya mengatakan memang hasil saya di bisnis yang lama ya memang lebih besar karena memang masa kerja saya lebih banyak. Tapi saya yakin 5 tahun ke depan, Bapak Ibu, ini luar biasa. Karena itu saya sedang menata bisnis saya yang lama itu saya akan down. Kemudian bisnis ini, Bapak Ibu, itu akan naik, Bapak Ibu, naik. Percaya dengan saya, Bapak Ibu, kita kerjakan. Kita berada di blue ocean, kita berada di laut yang biru, Bapak Ibu, di mana ikan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Tidak ada pesaing di dalam bisnis kita ini, Bapak Ibu. Mari kita kerjakan. Anda yang dirinya hubungkan oleh situasi yang lama, Anda tidak mau mengerjakan, kerjakan. Anda yang masih belum memutuskan, belum berani memutuskan, saya bersama mewakili tentang undangan dan mengatakan, Anda putuskan malam hari, Anda bergabung, membuat keputusan kecil, Anda bergabung dan Anda kerjakan. Karena potensi bisnis ini, Bapak Ibu, itu sungguh luar biasa. Hitungannya itu sudah jelas. Siapapun Anda, Bapak Ibu, ada 10 miliar rupiah tahun depan, Bapak Ibu. Tahun depan ada 10 miliar rupiah, tahun depan menjadi jatah Anda. Ini luar biasa. Pak Rensan, saya mungkin berhenti sebentar, kalau mungkin ada saya jawab. Saya selalu bersemangat bersama dengan Anda, Pak Rensan. Ya, Pak ya, teman-teman, saya pengen beri buat Pak Priyono, Pak, saya mau tanya satu hal ya, mungkin berkenaan dengan antara bisnis Pak Priyo dengan bisnis yang sekarang ini kan benar-benar bagaikan bumi dan langit. Yang satunya konvensional habis, yang ini digital habis. Banyak orang bilang, Pak, saya ini tahu ini bisnis bagus, tapi kalau saya nggak pakai teknologinya atau saya nggak menggunakan, terus bagaimana itu, Pak? Kadang kan ada begitu. Saya lihat Pak Priyo bukan orang yang berarti dan ahli saya, tapi pasti ada sesuatu yang membuat ini ngeri loh Pak semua. Di dalam bisnis ini, dia mulai sebuah peringkat blue diamond. Ini adalah peringkat favorit upgrade. Ini nomor 50 mungkin, aduh saya nggak pilih, tapi berbeda dengan Pak Priyo gitu. Nah, mungkin boleh nggak Pak sedikit sharing cerita teman-teman di sini? Yes. Bapak Ibu, berbeda orang itu berbeda penekanan dan berbeda sudut pandang, Bapak Ibu. Awal ketika
saya mendengar tentang Top Fusion dan penekanannya dari segi IT, di mana saya termasuk orang yang gaptek terhadap teknologi, Bapak Ibu, itu saya tidak tertarik, Bapak Ibu. Bukan bisa di presentasi yang ditekankan juga IT, saya tidak tertarik. Tapi ketika kalian di presentasi bicara soal potensi bisnisnya, Bapak Ibu, ini mata kita berbinar-binar. Sehingga IT ini, saya ini yes, baik, oke, unggul. Ini satu keyakinan saya. Tapi memang saya kebetulan tidak bisa, tidak perlu atau tidak pakai gitu loh pada waktu. Tapi saya mau menjual bisnisnya, menjual visinya, Bapak Ibu. Menjual visinya. Ya, nah, menjual visinya ini Bapak Ibu. Saya tertarik dengan satu kejadian dari tim saya, orang Surabaya, yang mana 30 tahun yang lalu dia membeli tanah, Bapak Ibu, di daerah Kedung Coek, Surabaya, dekatnya jembatan Suramadu yang sekarang. Artinya, Bapak Ibu, pada waktu 30 tahun yang lalu dia beli tanah itu harganya hanya berapa, sekitar 50 juta lah. Itu uang yang ya dibilang besar, dibilang kecil-kecil, tapi dapat tanah yang besar. Tapi gara-gara itu, Bapak Ibu, suami istri ini berantem, berkelahi karena suaminya bilang jangan beli tanah itu rawa-rawa, nggak bisa dipakai apa-apa. Tapi istrinya bilang, loh ini nanti kalau dibangun jembatan Suramadu, Surabaya Madura, itu akan nilainya luar biasa. Nggak mungkin. Nah, tapi istrinya itu mempunyai satu visi dan keyakinan bahwa suatu ketika tanah ini akan mahal. Tetapi Bapak Ibu, singkatnya suami tidak setuju, istrinya tetap nekat, Bapak Ibu. Nah, dia apa? Dia membeli visi dari tanah itu. Apakah tanahnya bisa dipakai? Tidak. Tanahnya rawa-rawa, nggak bisa dipakai, Bapak Ibu. 10 tahun, 20 tahun, dan akhirnya sekarang jembatan Suramadu itu jadi. Dan ketika jembatan Suramadu itu jadi, tanah itu dibiarkan gitu aja. Itu terakhir dijual, Bapak Ibu. 5 miliar, Bapak Ibu. 5 miliar. Suaminya nggak banyak apa-apa, Bapak Ibu. Nah, ketika tim saya ini melihat Top Fusion, Bapak Ibu, visi yang sama, itu dia pakai. Dia ibu rumah tangga, pengusaha catering, tidak mengerti IT. Tapi ketika kita itu cerita tentang peluang bisnisnya, Bapak Ibu, dia langsung menangkap. Ketika dia mau bergabung, suaminya marah-marah, Bapak Ibu. Ini berbeda, Bapak Ibu. Suaminya selalu negatif, mengatakan, jangan kamu nanti ditipu. Padahal saya itu dengan ibu tadi itu adalah rekan bisnis kami yang lama, Bapak Ibu, sudah 15 tahun, Bapak Ibu. Tapi suaminya negatif, jangan. Tapi percaya, Bapak Ibu, akhirnya istrinya tetap maju. Dia mengatakan, Pak, ini kartu kredit saya, Bapak bawa pulang aja, jangan diposting di sini. Karena di rumah saya ada CCTV, nanti suami saya tambah marah. Ini berbeda, Bapak Ibu. Berbeda sudut. Suaminya sangat negatif, tapi istrinya sangat yakin bahwa ada sesuatu yang besar. Nah, keyakinan ini akhirnya dikerjakan oleh istrinya, dan dia menjadi diamond dalam waktu kurang dari 1 minggu, Bapak. Ini luar biasa, Bapak. Jadi ada orang yang punya sisi yang lain. Katakanlah saya tadi juga senang dengan sharingnya Pak Ahmad. Beliau itu pakai IT-nya. Yes, good. Yes, very good. Sangat bagus, Pak Ahmad. Tetapi sekaligus, ini seperti double garden, Bapak. Kalau saya ngomong dengan teman-teman yang calon legislatif itu, Pak, Anda kan perlu branding, Anda perlu IT-nya. Dan ini sangat murah. Nah, ketika di Kalimantan, mobil double garden itu sangat penting, Bapak Ibu. Di tempat yang berlumpur, Bapak Ibu. Loh, maksudnya bagaimana? Roda depan Bapak perlu branding, perlu pakai IT-nya. Saat bersamaan bisa di-broadcast di seluruh wilayah kecamatan kabupaten. Orang mengenal wajah Anda, visi-visi Anda. Terus, garden belakang, Anda perlu duit, Pak, untuk kampanye, untuk persiapan, dan sebagainya. Iya. Nah, Bapak ketika mereferensi, Bapak dapat juga duit itu. Sungguh. Iya, sungguh. Saya bisa buktikan, saya bisa membantu Bapak. Dua-duanya dapat, Bapak Ibu. Double garden. Roda depan berputar, roda belakang juga berputar, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda bisa menggunakan itu, very good, Bapak Ibu. Very good. Nah, saya, Bapak Ibu, yang dulunya termasuk ganteng, hari-hari ini, Bapak Ibu, bulan-bulan ini, Bapak Ibu, 1 tahun terakhir, saya dapat manfaatnya ini dua-duanya saya dapat, Bapak Ibu. Ini proses saya.
Makasih Pak. Ya, teman-teman jadi paham ya maksudnya. Kalau banyak yang dapat buat dua belakang, jangan cuma pakai depan, pakai juga belakang, dua-duanya kombinasi karena bisnis ini sangat memungkinkan. Jadi mau ambil dari sisi teknologi boleh, sisi bisnisnya boleh, tapi lihat ketika orang ya kita berikan sisi bisnisnya itu 90% nyantol. Nah itu loh bagaimana mungkin ya hari ini Pak Priyo memberikan sebuah ilmu cara running the business semua. Wah ini luar biasa. Pak, pertanyaan terakhir lagi boleh Pak Priyo? Satu lagi terakhir. Siapa? Ya. Nah, apa menjadi tujuan Pak Priyo ketika berada di level kehidupan yang sangat baik, penghasilan kita bicara tinggi. Apa tujuan akhir yang Bapak ingin Pak Priyo ingin lakukan buat orang-orang atau mungkin berkeluarga atau apa mungkin dream sesungguhnya dari Pak Priyo. Ya, thank you Pak. Baik Bapak Ibu. Jadi manusia itu Bapak Ibu pada tahap-tahap kehidupannya itu kan memang merasa perlu memenuhi apa namanya kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga. Tapi kalau sudah terpenuhi itu mau apa lagi gitu Bapak Ibu. Nah, saya ini Bapak Ibu dilatih untuk peduli dengan sesama, dilatih peduli dengan orang lain. Terlebih orang lain yang berkekurangan, yang berkebutuhan Bapak Ibu. Maka sebenarnya dream saya itu Bapak Ibu, itu saya kepingin itu membaktikan diri saya, menyenangkan hati Tuhan dengan cara pertama misalkan saya itu mempunyai kerinduan mendirikan panti asuhan anak yatim piatu, kemudian orang jumbo Bapak Ibu. Kemudian saya ini mempunyai beberapa aset rumah Bapak Ibu. Itu ketika saya kontrakkan, itu saya tidak menikmati hasil rumah yang saya kontrakkan, tapi kemudian saya lempar lagi, saya putar ke bantuan kasih ke satu panti asuhan. Saya mempunyai kebun Bapak Ibu, saya tanami pohon-pohon, buah-buahan. Saya mengatakan kepada penjaga kebunnya, ini bukan kebun saya tapi kebunnya Tuhan. Hasil panenan itu bukan milik saya. Semua saya sediakan. Ketika panen, saya kirim truk saya ke sana, Bapak Ibu. Kemudian hasil panen saya drop ke gereja. Saya ngomong dengan ibu-ibu di sana, silakan dijual. Terserah harganya berapa. Berapa Pak per kilo Pak? Mangga. Terserah kamu pakai harga sendiri. Kemudian hasilnya ya untuk pelayanan di sana. Nah, saya ada kepuasan batin, Bapak Ibu. Ada kepuasan batin. Nah, mangga itu Bapak Ibu, berapa banyak sih kita itu bisa makan? Saya kali makan 1-2 biji sudah kenyang. Apalagi kalau sudah semakin umur Bapak Ibu, kadar gula mangga itu kan tinggi, jadi kita nggak bisa makan banyak-banyak. Tetapi saya mempunyai sesuatu Bapak Ibu, bukan untuk diri saya sendiri, tapi saya selalu tukar untuk orang lain. Pak, ini Pak hasilnya sekian juta, ya sudah, kamu ambil aja untuk pelayanan di situ. Jadi saya mau punya pola seperti itu. Di sini di Top Vision ini Bapak Ibu, visi yang sama Bapak Ibu. Itu saya cerita kepada teman-teman bahwa kita ini mempunyai satu visi yang luar biasa. Dalam arti mempunyai pelayanan yang luar biasa. Kita nggak bisa mengandalkan dengan pola-pola konvensional yang lama. Jadi saya sendiri kembali Pak Riansyah, itu saya kepingin mempersembahkan apa yang saya peroleh itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya mempunyai impian besar untuk membangun asrama, yatim piatu atau rumah jumbo, mempunyai kebun untuk ya pelayanan di Buta Kesana lagi. Gitu Pak.